Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Siti Nurul Hidayati SPD MPD sebagai dosen mata kuliah Kimia Rumah Tangga dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aspartam sebagai bahan pemanis buatan. Sebelumnya, kenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Selomita Amaputi dengan akhiran 118, Laurencia Ines dengan akhiran 120, Hapsari Lady akhiran NIM 135, dan saya Clara Marana Cindy Salianti dengan akhiran NIM 145 serta Nur Hidayati Amalia dengan akhiran NIM 185. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang karakteristik aspartam, dampak bagi kesehatan, dan juga perspektif dari berbagai ilmiah. Saya serahkan kepada Selo. Silakan. Yang kami ambil yaitu pemanis buatan aspartam memberi dampak buruk bagi kesehatan. Aspartam merupakan salah satu dari non-caloric artificial sweeteners atau NAS yang banyak digunakan dalam produk pangan. Menurut Aryadi et al. Pada tahun 2019, aspartam tersusun dari dua asam amino yaitu fenilalanin dan aspartat yang terhubung melalui gugus metil. Aspartam banyak digunakan karena sifatnya yang rendah kalori, sehingga orang-orang dengan diabetes sering menggunakan aspartam sebagai pengganti gula. Rasa manis dari aspartam 180-220 kali lebih manis daripada rasa manis dari gula. Minuman ringan seperti pop ice mengandung pemanis buatan aspartam. Selanjutnya, kita akan membahas argumentasi yang mendukung bahwa aspartam berdampak negatif terhadap kesehatan. Salah satu dampak negatif yang ditunjukkan oleh penelitian adalah perubahan mikrobiota usus akibat konsumsi aspartam. Sebuah studi yang dilakukan oleh Suez pada tahun 2014 menunjukkan bahwa aspartam bersama dengan pemanis buatan lainnya dapat mengubah keseimbangan bakteri dalam usus. Nah, perubahan ini akan menyebabkan disbiosis, yaitu ketidakseimbangan populasi bakteri yang dapat mengganggu metabolisme glukosa. Nah, gangguan metabolisme ini berisiko menyebabkan intoleransi glukosa yang merupakan kondisi pradiabetes. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi diabetes mellitus. Oleh karena itu, konsumsi aspartam dapat memperburuk kondisi kesehatan terutama bagi mereka yang rentan terhadap gangguan metabolisme. Lalu, berdasarkan penelitian Wiratmoko pada tahun 2014, penggunaan aspartam bagi orang yang menderita penyakit turunan yang dikenal dengan fenilketonuria, yaitu orang yang mempunyai kelainan dalam metabolisme fenilalanin, perlu mendapat perhatian khusus. Aspartam mengandung fenilalanin yang setelah dikonsumsi dicerna dan diserap dalam tubuh. Fenilalanin ini dalam jumlah kecil tidak menimbulkan masalah bagi orang yang tidak menderita PKU. Namun bagi penderita PKU, aspartam bisa menjadi sumber utama penambahan fenilalanin dalam darah mereka. Pada penderita PKU, akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengubah fenilalanin, senyawa tersebut akan menumpuk dalam darah. Nah, fenilalanin yang berlebihan ini tidak hanya menyebabkan gangguan metabolisme, tetapi juga dapat berdampak buruk pada perkembangan otak. Salah satu produk sampingan dari fenilalanin yang tidak diproses dengan benar adalah fenilpirufat yang dapat terakumulasi dalam otak. Nah, fenilpirufat ini ketika menumpuk dalam jumlah yang tinggi dapat merusak jaringan otak dan menyebabkan keterbelakangan mental atau gangguan perkembangan neurologis lainnya. Selain itu, studi yang dipublikasikan dalam PLOS Medicine menemukan bahwa konsumsi aspartam dapat meningkatkan risiko kanker payudara serta kanker yang berhubungan dengan obesitas. Meskipun temuan ini masih kontroversial, fakta bahwa aspartam berpotensi menyebabkan kanker tidak dapat diabaikan begitu saja. Penelitian ini masih harus terus dilakukan. Lalu studi lainnya yang dipublikasikan oleh Medical Daily juga mengungkapkan dampak negatif aspartam pada sistem kardiovaskular. Penelitian yang melibatkan tikus menunjukkan bahwa konsumsi aspartam dapat meningkatkan peradangan dan penumpukan plak lemak di arteri. Kedua faktor ini berperan besar dalam peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Lalu lonjakan insulin yang terjadi setelah konsumsi aspartam juga berkontribusi terhadap penumpukan plak lemak atau aterosklerosis yang pada akhirnya meningkatkan risiko masalah jantung dalam jangka panjang. Selanjutnya, rebutal. Yang pertama, pemanis buatan digunakan sebagai alternatif gula bagi penderita diabetes karena tidak meningkatkan kadar gula darah. Pemanis ini juga membantu mengontrol kalori bagi penderita obesitas yang beresiko tinggi terkena penyakit jantung. Bagi orang yang kurang aktif, mengurangi asupan kalori penting untuk mencegah masalah kesehatan
terkait berat badan dan metabolisme. Yang kedua, aspartam masih diizinkan dan menjadi rekomendasi beberapa organisasi kesehatan di dunia setelah melakukan kajian risiko penggunaan aspartam pada bahan pangan. Penjelasan BPOM nomor HM01.2.07.24 tanggal 25 Juli 2023 tentang keamanan pemanis buatan aspartam. Yang ketiga, Codes General Standard for Food Additive, Codes GSFA, dan saat ini masih mengizinkan aspartam sebagai pemanis buatan dalam produk pangan. Penjelasan BPOM nomor HM01.1.2.07.23.24 tanggal 25 Juli 2003 tentang keamanan Kesimpulan dari materi kali ini, meskipun aspartam diakui aman oleh lembaga kesehatan seperti BPOM dan FDA dalam batas konsumsi yang ditetapkan, analisis menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan bagi kelompok tertentu, seperti penderita fenilketonuria atau PKU, dan adanya indikasi dampak negatif pada mikrobia usus, risiko intoleransi glukosa, serta potensi peningkatan risiko kanker dan gangguan kardiovaskular. Oleh karena itu, konsumsi aspartam sebaiknya dilakukan dengan bijak dan dalam takaran yang sesuai, sambil tetap memperhatikan informasi terbaru mengenai manfaat dan risiko yang terkait, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Demikian presentasi atau pemaparan yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.